itu dipakai untuk film Jurassic Park untuk gantiin suara si raptor atau T-Rex guys. Kalian pasti tahu tuh. Burung predator, burung bangkai baru notolin si lukai tadi sampai akhirnya dagingnya tuh habis semua dimakan sama si burung predatornya. Halo guys, balik lagi channel Bumi Reptil. Oke guys, jadi konten kali ini gue akan sedikit bercerita tentang siklus hidupnya si kura-kura ini guys, sulcata guys. Jadi gue akan bercerita dari proses kawinnya dia sama proses bertelurnya dia sampai menetas. Kebetulan di Bumi Reptil, kalau kalian follow Instagram gue, itu lagi ada beberapa kura-kura sulcata yang lagi netas. Nanti akan gue tunjukin di inkubator, gue tunjukin terus sulcata itu gimana, egg yolknya itu gimana kalau baru lahir. Makanya kalian nonton sampai habis, jangan skip ya. Ntar guys, gue sambil dagang ya. 2 jam kemudian. Sabar bro. Oke, jadi sulcata itu kalau di alam, kalian tahu kan alamnya sulcata itu hidupnya di mana? Dia itu hidup di, silent dulu deh. Ini bunyi-bunyi mulu. Ini nanya doang beli kagak, oke? Cuak! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Nah, jadi sulcata itu hidupnya di gurun guys, di gurun di Afrika, di Sahara bisa, di Sudan bisa, macam-macam, di Mesir juga ada dia sulcata. Nah, sulcata itu kalau biasanya kita bicara di Indonesia dulu ya. Kalau di Indonesia itu usia mature atau usia dewasa untuk kawin itu sekitar umur 8 sampai 9 tahun. Nah, tapi kalau di alam itu bisa belasan tahun baru dia siap kawin dan birahi. Itu nanti akan kita bahas kenapa kalau di alam itu lebih lama, tapi kalau kita pelihara jadi lebih cepat kayak gitu. Nah, ini contoh sulcata yang ukuran-ukuran apa ya? Ini sih balita up ya, ini karena baru usia 3 tahunan udah segede gini nih. Nah, mungkin kalau di alam usia 3 tahun masih segini paling nih, masih sekitar belasan senti. Sedangkan ini udah sekitar 22-23 sentian. Dan alhamdulillah ini udah sold guys. Tapi kita masih banyak kok untuk sulcata tanggung-tanggung kayak gini. Kita masih ada stok, nanti kalian DM aja kalau mau beli sulcata tanggung-tanggung gini. Jadi unik guys, sulcata itu kalau kawin itu bersuara guys, kayak gini nih. Nah, dia itu hanya saat kawin bersuara ngok-ngok kayak gini. Dan ada faktanya guys, jadi suara ngok-ngok ini itu dipakai untuk film Jurassic Park untuk gantiin suara si raptor atau T-Rex guys. Kalian pasti tahu tuh. Nah, sulcata itu bersuara itu bukan hanya saat kawin juga, tapi kalau misalkan dia bersin, dia bisa bersin juga sama kayak kesedek gitu. Dia bisa kesedek juga kayak gitu. Nah, tapi kalau kawin itu sebenarnya kencang banget guys si sulcata ini, si gacor sih. Nah, biasanya kalau di alam sulcata itu kalau ukuran dewasa guys, dia tuh sebelum kawin ya, dia tuh si jantan sama si jantan akan berantem untuk merebutkan si betinanya. Nah, setelah si betina itu dibuahi dan dikawin sama sulcatanya, nanti si jantan itu akan melalang buana guys untuk mencari wilayah lain, mencari betina-betina lain. Nah, biasanya kalau di alam itu si sulcata ini dia menggali lubang guys sampai dalam banget. Nah, itu si lubang itu digunakan untuk menghindari predator, sama digunakan dia untuk bersembunyi dan juga untuk dia bereproduksi alias bertelur. Nah, kalau di Indonesia guys, beda guys. Kalau di Indonesia sulcata ini biasanya gali lubang cuma 1-2 lubang doang untuk bertelur, 1 lubang untuk mengelabui, terus 1 lubang lagi untuk dia naruh telurnya. Tapi kalau di alam beda guys. Kalau di alam ini sulcata bisa sampai belasan lubang itu untuk mengelabui musuh dan predator untuk dia bertelur. Jadi kalian harus cari lubang-lubang itu kalian gali dan semuanya nggak ada telurnya guys. Jadi beda banget sama kebiasaan si sulcata di Indonesia, beda banget kayak gitu. Nah, terus kalau di alam, nah predator alaminya itu kayak anjing liar Afrika, burung-burung bangkai itu kayak gitu. Jadi predator alaminya itu nggak memakan dia enggak guys, tapi dia itu biasanya mati itu karena luka-luka guys. Contohnya kayak misalkan kena gigitan anjing Afrika, kadang gigit terus baret-baret. Nah, terus kan dia kadang-kadang di sini bisa bolong nih. Temboknya bolong, gigitin, cakar-cakarin. Nanti itu infeksi guys. Nanti itu infeksi, jadi matinya tuh bukan karena dimakan si anjing itu, tapi karena infeksi. Terus nanti infeksinya tadi membuat si sulcata tadi itu kena bakteri dan akhirnya meninggal. Nah, setelah meninggal baru nanti burung predator, burung bangkai baru notolin si lukai tadi sampai akhirnya dagingnya tuh habis semua dimakan sama si burung predatornya gitu guys. Nah, oke, terus pertanyaannya,
Bang, emang sulcata hamil berapa lama? Jadi kalau sulcata itu hamil sekitar 2 bulanan. Nah, setelah 2 bulan dia akan menghasilkan telur. Nah, telur itu kalau di alam bisa sekitar 8-9 bulan baru menetas kalau tanpa inkubasi mesin ya. Tapi kalau di Indonesia itu sudah teknologi sudah maju. Jadi kayak di bumi reptil, kita udah pakai inkubator alam kita sudah pakai inkubator mesin guys. Itu bisa mempersingkat dan memperpendek waktu yang awalnya 8 bulan bisa cuma 3 bulan guys atau 90 hari. Jadi kita menghemat waktu sekitar 5 bulan atau sekitar 150 hari guys, gitu. Mau lihat telurnya nggak? Langsung aja ke dalam, let's go. Ini eksklusif sih, jarang banget gua ngebolehin orang masuk ke ruang inkubator gua. Masuk sini kayak. Oke, masuk dulu, gua tutup pintunya. Oke, ini dalamnya sempit guys, jadi agak sulit ya nih gua jalanin lampunya dulu. Oke, ini kalian lihat dulu di sini ada telur apa aja nih, Kai? Lihat ke atas, Kai. Telur apa nih, Kai? Bisa baca, Kai? Apaan itu? Bisa baca nggak? 12 butir Atas ya. red kata. Yes, red kata gue baru bertelur. 12 butir. Lu nggak tahu kan? Aku nggak tahu sih. Kemarin baru bertelur. Oke, jadi di sini tuh ada telur macam-macam guys. Ada telur, ini bulan apa ya? Bulan Februari. Biasanya kalau iguana kita tatesin di sini juga. Nah, di sini ada telur red food, ada telur sulcata, ada hybrid red food cherry head, macam-macam. Nah, kalau kalian lihat di bawah sini nih, lihat dulu sini kayak. Itu ada beberapa yang udah retak-retak ya. Nanti akan kita keluarin, kita liatin. Itu tanggal 24 Februari dia nelor. Terus induknya si pyramiding namanya. Terus itu 17 butir. Terus sebelah sini tuh ada sekitar 22 butir. Dari induknya masih si Cici guys. Lihat ya. Oke. Si Cici. Kasih nama. Si itunya, si induknya, si betinanya. Jadi kalau aku tulis itu berapa butir, terus nama kura-kuranya sama tanggalnya. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, satu lagi, gue dagang dulu. Nah, untuk kalian yang pengen beli inkubator kayak gini, bisa di Bumi Reptil, guys. Untuk segede gini, ini harganya sekitar 6 jutaan. Tapi kalau kalian pengen beli yang model cuma 3/4 ini, itu bisa sekitar 150 butir telur, itu dia cuma 4 juta aja. Kalau segede gini sih, ini bisa buat 2 teloran sih. Kalau ini sih spesial ya. Si red kata. Satu-satu gitu. Iya, spesial dia. Spesial treatment. Oke, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tolong diambil segera Akai videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh kalian lihat ada 1, 2. Ini kepalanya lagi muncul, kelihatan ya kepalanya ya. Oke, kepalanya kelihatan. Ini baru muncul. Nanti akan retak-retak lagi. Terus ini, ini belum keluar, cuma udah pecah tuh, gerak-gerak dia. Oke ya, tuh gerak-gerak. Terus ini juga ada yang kepala udah muncul. Kalau ini udah menetas nih. Oke, kita lihat ya, kalau menetas tuh biasanya gimana sih bentuknya si sulcata. Itu ada lagi nih kayak. Lagi udah kepala udah keluar tuh. Ya kan? Kita lihat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tuh di bawahnya ada ari-arinya, guys. Alias egg yolk-nya. Ini adalah cadangan makanan si sulcatanya itu, guys. Cadangan makanannya dia. Tuh. Cakep ya. Oke. Taruh bawah aja, nggak usah lama-lama. Nih kayak ini guys, ini contoh kalau misalkan indukannya tuh bagus dan sehat, tuh anaknya lahir udah sekitar 5 sentian guys. Udah gede-gede kayak. Ini udah gede banget, biasanya kalau baru lahir tuh sekitar 3-4 sentian. Cuma karena ini indukannya udah gede banget, makanya anaknya juga gede-gede tuh, cakep yang lainnya juga, kelihatan tuh. Titik-titiknya cakep, kelihatan tuh. Ya. Apalagi indukan semeter lebih ya? Iya, apalagi tuh. Tapi gak ada sulcata semeter, gak ada bro. Tuh, cakep ya. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 butir sini, sebelah situ ada berapa? Tapi kita masukin dulu ini ya. Jadi ini nunggu sekitar 3 harian lagi baru kita pindahin ke tempatnya yang lebih bagus. Kayak gitu. Jadi nunggu cadangan makanannya itu dulu terserap oleh tubuhnya. Nanti baru kita pindahin si sulcatanya. Nah kalau ini kameranya karena banyak yang belum netas, jadi kameranya ke depan aja. Ambil kayak gambarnya. Oke. Itu baru 3 yang kelihatan. Oke. Nah, terus berapa sih Bang suhu ideal untuk si sulcata itu? Langsung aja gue tunjukin ini. Kita pakai suhu 30,5, kadang 31, kayak atas 31. Jadi tergantung. Ini gue nggak ada rahasia-rahasiaan. Terus kelembapannya kalian bisa lihat tuh gue pakai 70%-an. Tuh, ada itu hygrometer di bawah yang kecil. Tuh. Kayak gitu. Jadi setting kandangnya simple. Kalian bisa pakai perlit, pakai tupperware. Terus kalian isi air, udah isi bak, kelar.
Jadi intinya tuh kalau misalkan kelembapan itu bukan patokan aslinya atau patokan faktor yang paling penting, tapi faktor yang paling penting itu adalah dari kualitas dan gizi si induknya, nutrisinya. Jadi kalau nutrisi induk kalian si sulcata itu bagus, sering makan pelet, sering makan labu dan lain-lain, pasti anaknya juga bagus-bagus kayak tadi itu yang gue liatin tuh, itu baru babe netes aja udah sekitar 5 sentian. Itu bentar lagi udah 7 cm guys, cepet banget gedenya sulcata itu. Oke, jadi ini sekitar bulan Februari, nanti kita bulan apa lagi nih? Bulan Maret ada panen lagi si Redfoot. Terus ini panen terus sampai akhir tahun nih, masih banyak kayaknya. Masih pada mau bertelur juga sekitar beberapa hari lagi. Oke, cakep ya, nice. Nah, medianya mungkin ada yang nanya, gue kenapa yang pakai putih kayak itu namanya perlit. Kalau gue pakai juga vermiculite kayak gini gue. Ini karena gue lagi bereksperimen kira-kira yang bisa menghasilkan telur yang bagus dan banyak presentasi yang menetas yang banyak, yang mana kayak gitu. Nah rata-rata sih kalau misalkan telur 20 butir yang jadi sih nggak semuanya guys, karena banyak yang bilang, abang lu kan ternak kura-kura duit lo banyak, semuanya menetas. Tidak guys, jadi kalau menetas itu tidak semua. Jadi misalkan 20 butir paling menetas paling yang maksimal, paling kalau di sini ya paling 80% 70%. Bahkan kadang-kadang pun kalau misalkan indukannya lagi nggak bagus itu bisa sekitar 50%-nya, jadi masih 10 butir doang. Dan itu misalkan netas nih, itu belum semuanya tentu survive guys. Ada lagi seleksi alam lagi, misalkan ada yang cacat, ada yang nggak bagus fisiknya, ada yang lemah dari lahir, jadi bisa kecil lagi kemungkinannya. Jadi nggak gampang guys. Jadi makanya untuk kalian yang nego-nego ngaco-ngaco mending bisa beli sulcata, kalian tabung aja duitnya, kalian bisa sekolah lagi ke atau download Ruang Guru biar pinter ya. Karena nggak gampang untuk sulcata itu. Asli ya, aduh. Ini kelihatannya sih cakep ya. Ini nominalnya berapa kayak kira-kira kayak? Tidak mau ngitung. Ini sih kalau yang di atas. ini kalau ini doang sih ini ada 200 butir lah ya. Ini udah 1M. 1M nambah nilai banyak lah, lumayan lah. Cuma kalau netes semua, cuma kan kayaknya nggak netes semua. Tapi kita doain sih netes semua. Cakep sih ya. Ini kalau kalau netes semua kita beli apa kayak? 636. Udah beli. Oh, udah beli. Udah beli. Kita beli apa kira-kira? Oh ini tanah lagi. Beli tanah lagi untuk ternak lagi. Yoi. Oke, mantap. Atau kita beli tanah lagi cuma buat edukasi reptil, kayaknya menarik. Buat tempat ya mini zoo buat edukasi yang menarik. Boleh. Cuma tempatnya jauh di Cilengsi biar tanahnya murah. Sama air bukan edukasi dong. Oke, jadi gini guys, itu kondisi inkubator gua. Jadi lampu ini hidupin juga sesekali aja, jangan lama-lama. Tak, gitu. Oke, untuk kalian yang pengen beli ini langsung aja order di Instagram gua aja. Ini yang kayak gini 6 juta, tapi kalau yang lebih kecil, yang seperempatnya itu cuma 4 jutaan aja. Tapi ingat tuh PO nggak ready, itu bisa pengerjaannya sekitar 2-3 mingguan guys. Karena harus dites dulu, supaya nggak asing kirim. Jadi kita tes dulu pakai telur-telur yang ada di sini, gitu. Oke, lanjut kita keluar. Oke, setelah dari ruang inkubator, sekarang kita ngecek ke ruangan reptil room gua guys. Kita lihat si sulcata yang udah mandiri dan siap jual. Let's go. Oke guys, jadi ini untuk sulcata yang udah mandiri. Ini kita ada 5 ekor, cuma nih udah sold 2 ekor. Yang mana ya? Yang overscoot yang sold. Ini sold, kirim Senin. Yang overscoot ini kirim ke Juragan di Banyuwangi nih, langganan gua overscoot tuh 14. Ini jarang banget dapat yang kayak gini. Udah sold. Jadi sisa 3 ekor doang nih yang ready. Tuh. Ini udah mandiri dan ini bisa diadopsi. Terus pertanyaannya, Bang, semenjak netes kira-kira berapa lama dia bisa diadopsi? Biasanya sekitar 2-3 mingguan guys. Kadang-kadang bisa lebih lama lagi. Sekalian nunggu dia memang bener-bener keras banget tempurung bawahnya kayak gini nih. Ini kasih contoh ya. Nih, ini ada intinya. Gini. Iya, suara. Nunggu sampai tempurungnya keras banget, jadi nggak lembek banget. Jadi baru kita jual tuh lagi nih. Tuh. Denger ya. Jadi kalau di Bumi Reptil tuh ngejual, ya udah keras dulu guys. Jadi nggak mengurangi resiko MBD kalian kayak gitu. Jadi ada harga, ada kualitas. Masih banyak di sini, masih ada Pardalis, masih ada Red Kata juga tadi nih. Ini kakak-kakaknya yang tadi dalam tadi nih. Ini kakak-kakaknya. Oke guys, kayaknya gitu doang yang gue bisa sharing informasi kalian. Nah, untuk info-info pembelian produk Bumi Reptil, kalian langsung aja tunjungin Tokped dan Shopee Bumi Reptil. Ya, jangan lupa kalian beli hewan peliharaan dan kura-kura juga di Bumi Reptil. Thank you udah nonton guys. Lestari Bumiku, Lestari Reptilku. Dadah. Gue mau balas chat lagi.